Terkadang yang membunuhmu bukanlah apa yang dibayar untuk dicari oleh para dokter. 20 dokter tidak bisa menyelamatkan sang konglomerat. Wanita yang mengepel lantai mereka menemukan apa yang mereka lewatkan. Hendra Wijaya memburuk di suite rumah sakitnya yang bernilai 60 miliar rupiah. Mesin-mesin berbunyi. Para spesialis mengerutkan kening. Kematian mendekat meskipun pikiran-pikiran medis kelas dunia bingung dengan kasusnya. Anggi Widyastuti menyelinap ke dalam ruangan. Tak terlihat seperti biasa. Shift malam berarti lebih sedikit mata yang memperhatikannya. Dia menghirup bau antiseptik, parfum, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang metalik. Salah. Pikirannya yang terlatih kimia tersentak dengan pengenalan. Dia membeku. Kuku yang menguning khas, pola kerontokan rambut yang khusus, perubahan warna halus di gusinya. Jantungnya berdebar kencang. Jawabannya mengkristal dalam pikirannya. Jernih seperti kaca laboratorium. Dia tahu persis racun apa yang membunuhnya. Tapi siapa yang akan mendengarkan seorang petugas kebersihan ketika 20 spesialis telah gagal? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo menyimpan sebuah rahasia. Sayap ultra mewah di mana kekayaan membeli privasi. Suite Hendra Wijaya menyerupai hotel bintang 5. Peralatan medis disamarkan oleh panel kayu jati dan pencahayaan ambient. Konglomerat teknologi itu telah membayar untuk eksklusivitas, menuntut pikiran diagnostik terbaik Indonesia untuk memecahkan kemunduran misteriusnya. Anggi dengan metodis membersihkan debu dari permukaan mahal ruangan itu. Di usia 38, gerakannya efisien. Kebiasaan hemat yang terbentuk melalui kebutuhan. Ibu tunggal, pekerja shift malam, tak terlihat. Namun matanya tidak melewatkan apapun, mengkategorikan gejala, menganalisis pola yang dokter abaikan. 3 meter jauhnya, Dr. Bambang Suryanto berbicara kepada tim spesialisnya, berambut perak, lulusan Universitas Gadjah Mada, dengan suara yang tidak pernah perlu ditinggikan untuk memerintah perhatian. Bapak-bapak, kita telah kehabisan jalur konvensional. Gejala Pak Wijaya menentang diagnosis standar. Fungsi hatinya terus memburuk. Gejala neurologis memburuk. Kita harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih eksotis. Anggi menundukkan kepalanya tapi telinganya tetap terbuka. Dia telah belajar keterampilan ini di kampus, menyerap kuliah sambil membuat catatan teliti sebelum kehidupan mengintervensi. 15 tahun yang lalu, Anggi adalah bintang jurusan kimia, mahasiswa beasiswa yang sedang menuju penelitian medis. Kemudian kecelakaan orang tuanya meninggalkan 3 adik yang membutuhkan dukungan. Dia mundur di tengah semester, berjanji untuk kembali. Dia tidak pernah kembali. Staf kebersihan perlu menyelesaikan dengan cepat. Dr. Bambang mengumumkan, memperhatikan Anggi. Kata-katanya mengabaikannya tanpa langsung menyapanya. Kami memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Anggi mengangguk, wajah netral, meskipun sengatan yang familiar. Mereka melihat seragamnya, bukan pikiran di baliknya. Dia telah mempertahankan hasratnya untuk kimia melalui buku-buku perpustakaan, kuliah online, jurnal ilmiah yang dibaca selama istirahat makan siang, pengetahuan tanpa kredensial. Saat dia menyeka permukaan, mata Anggi menangkap grafik Wijaya, gejala membingungkan, neuropati perifer, alopecia, masalah pencernaan, presentasi klasik yang salah dikaitkan dengan kondisi terpisah. Dr. Bambang melewatinya, menyingkirkannya tanpa pengakuan. Anggi mundur, menjadi bagian dari latar belakang furnitur dinding. Dr. Bambang berjalan melewati saya setiap hari seperti saya bagian dari furnitur, pikirnya. Itulah mengapa dia tidak pernah memperhatikan apa yang saya lihat. Pandangannya beralih ke barang-barang pribadi Wijaya, produk perawatan mahal yang tertata rapi di meja kamar mandi. Krim tangan khususnya, impor eksklusif. Dia mencatat posisinya telah berubah sejak kemarin. Seseorang telah memindahkannya. Anggi menyimpan pengamatan itu. Dalam kimia, inkonsistensi kecil sering mengungkapkan jawabannya. Pintu suite terbuka saat seorang pria berpakaian rapi masuk, Rahmat Hidayat, menurut lencana pengunjung yang terjepit di jasnya yang dibuat khusus. Anggi mengenalinya dari majalah bisnis, mantan rival Wijaya, sekarang teman yang mendukung selama sakit. Hendra sedang istirahat. Dr. Bambang memberitahunya. Kondisinya belum membaik. Saya membawa krim tangan favoritnya, Rahmat menjawab, meletakkan toples hitam elegan di meja samping tempat tidur. Impor dari Singapura. Kenyamanan kecil,
Tapi dia bersikeras ini satu-satunya merek yang tidak mengiritasi kulitnya. Anggi mencatat bagaimana Rahmat memposisikan toples itu dengan menonjol, memastikan akan digunakan. Sesuatu dalam penempatannya yang hati-hati memicu pikiran analitisnya. Terlalu disengaja, terlalu mendesak. Kemudian, saat dia membersihkan ruangan yang bersebelahan, Anggi mendengar dua residen mendiskusikan kasus Wijaya. Perkembangan gejala paling aneh yang pernah saya lihat. Yang pertama berkata, seperti beberapa kondisi secara bersamaan. Dokter Bambang pikir ini kaskade autoimun. Jawab yang kedua. Tapi tes terus kembali tidak konsisten. Sementara itu, orang terkaya di kalangan teknologi semakin lemah sementara kita mengejar teori. Anggi berhenti, menghubungkan fragmen dalam pikirannya. Gejalanya, kemunduran misterius, krim tangan mahal yang muncul secara teratur. Sebuah hipotesis terbentuk, tapi dia membutuhkan lebih banyak pengamatan. Malam itu, dia menyesuaikan jadwal pembersihannya untuk memasukkan kamar Wijaya selama jam tidurnya. Dia mempelajari pembaruan grafiknya, mencatat gejala baru yang lebih lanjut mengkonfirmasi kecurigaannya. Polanya menjadi tak salah lagi bagi seseorang dengan pengetahuan spesifiknya. Saat shiftnya berakhir, Anggi menatap refleksinya di cermin kamar mandi karyawan. Seragam, praktis, mudah dilupakan, wajah lelah tapi masih tajam dengan kecerdasan. Penghalang tak terlihat antara dunianya dan dunia mereka. Mereka tidak melihat saya. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Tapi saya melihat segalanya. Alarm meledak pada pukul 2.17 pagi. Anggi mendengar pengumuman kode biru saat membersihkan ruangan yang bersebelahan. Dokter-dokter berlari melewatinya. Hendra Wijaya telah memburuk secara tiba-tiba. Dia menghentikan pekerjaannya. Jantung berdebar. Melalui pintu yang terbuka sebagian, dia menyaksikan keadaan darurat terbuka. Enzim hati kritis, fungsi ginjal menurun, respons neurologis berkurang, lapor seorang residen, suara tegang dengan ketegangan. Dokter Bambang melangkah masuk segera, mengambil komando. Panel toksikologi penuh lagi. Sesuatu menyebabkan kegagalan kaskade ini. Anggi mendekat, tertarik oleh kekhawatiran dan keingintahuan ilmiah. Tim medis bekerja dengan panik, monitor berbunyi lebih cepat, perawat bergegas dengan obat-obatan. Mungkinkah ini lingkungan? Saran dokter Agus Prasetyo, seorang dokter yang lebih muda. Sesuatu dalam makanannya, air, atau produk pribadinya? Dokter Bambang mengabaikan ini dengan tatapan tajam. Kita sudah menguji semuanya di ruangan ini 2 kali. Fokus pada kemungkinan medis, bukan pekerjaan detektif amatir. Dokter Agus menyusut mundur. Tim melanjutkan intervensi mendesak mereka, menstabilkan Wijaya untuk sementara. Saat krisis mereda dan dokter-dokter menyebar untuk konsultasi, Anggi menyelinap ke dalam ruangan. Dia memeriksa grafiknya, mengingat gejala baru. Kemudian matanya kembali ke meja kamar mandi. Krim tangan. Sesuatu tentang kilau metaliknya di meja samping tempat tidur Wijaya memicu ingatan dari masa universitasnya. Sebuah kuliah spesifik tentang keracunan logam berat. Anggi mendekat, memeriksa kuku Wijaya. Pola perubahan warna halus tapi khas. Kualitas khusus dari kerontokan rambutnya. Nyeri perut yang dilaporkan. Dia menarik napas tajam. Gejalanya cocok dengan keracunan talium persis seperti yang dijelaskan dalam buku teks toksikologinya. Bisakah 20 spesialis melewatkan sesuatu yang begitu klasik presentasinya? Anggi ragu-ragu. Kemudian mendekati Sari, perawat malam yang telah dia bangun hubungan baik dengannya. Permisi, Anggi berkata pelan. Apakah ada yang memeriksa Pak Wijaya untuk keracunan talium? Gejalanya cocok persis. Ekspresi Sari bergeser dari ramah menjadi meremehkan. Anggi, saya tahu kamu bermaksud baik, tapi tolong, ini adalah spesialis top negara. Tapi pola dari, kalau kamu sudah selesai menguping, kamar mandi perlu dibersihkan. Sari menyela, suara mendingin. Serahkan kedokteran kepada dokter. Anggi mundur, pipi terbakar. Dia kembali ke keretanya, beban familiar pengabaian menempel di bahunya, tapi kepastian mengkristal dalam pikirannya. Dia tahu apa yang membunuh Hendra Wijaya. Pertanyaannya adalah, akankah dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk membuat seseorang mendengarkan? Saat dia mendorong keretanya menyusuri koridor, pikiran Anggi berpacu melalui kemungkinan. Gejalanya selaras sempurna dengan hipotesisnya.
masalah neurologis progresif, masalah pencernaan, pola kerontokan rambut yang khas. Dalam kursus toksikologi sarjananya, keracunan talium telah disajikan sebagai alat peracun sempurna, sulit dideteksi kecuali secara khusus dicari. Dia menyelesaikan shiftnya secara mekanis, pikiran fokus pada kondisi Wijaya yang menurun. Di rumah, dia mengeluarkan buku teks lama dari koleksinya yang kecil tapi berharga, diselamatkan dari masa universitasnya. Bab tentang keracunan logam berat mengkonfirmasi kecurigaannya. Talium, tidak berwarna, tidak berbau, diserap melalui kontak kulit, menyebabkan kerusakan sistemik sambil meniru banyak kondisi. Pagi berikutnya, Anggi tiba lebih awal, bertekad untuk menemukan cara membuat seseorang mendengarkan. Dia menyaksikan saat Rahmat Hidayat berkunjung lagi, membawa toples lain krim tangan eksklusif. Rutinitas selalu sama, bersikeras itu satu-satunya merek yang akan Wijaya gunakan, secara pribadi mengoleskan beberapa untuk menunjukkan kualitasnya. Sistem pengiriman sempurna untuk peracunan lambat yang disengaja. Anggi menimbang pilihannya. Konfrontasi langsung akan segera diabaikan. Bukti diperlukan. Bukti tak terbantahkan yang bahkan Dr. Bambang tidak bisa abaikan. Dia membuat keputusannya. Hendra Wijaya kehabisan waktu. Hendra Wijaya memburuk setiap jam. Anggi memeriksa statusnya melalui percakapan berbisik antara perawat, melalui sekilas grafik yang diperbarui. Waktu hampir habis. Selama istirahatnya, Anggi menggunakan komputer publik rumah sakit untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Gejalanya selaras sempurna dengan keracunan talium, pola spesifik kerontokan rambut, neuropati perifer yang berkembang ke atas, masalah gastrointestinal yang khas. Tapi bagaimana itu masuk ke sistemnya? Dan mengapa tidak terdeteksi? Dia mencoret-coret catatan di alat tulis rumah sakit. Periksa keracunan talium. Presentasi klasik. Dia meninggalkannya di clipboard Dr. Bambang saat membersihkan kantornya. Pagi berikutnya, dia tiba lebih awal, memposisikan dirinya dekat ruang pertemuan dokter. Melalui pintu yang terbuka sebagian, dia mendengar suara Dr. Bambang. Dan tampaknya, dia berkata dengan cemoohan yang terdengar, "Staf kebersihan kita punya opini diagnostik." Tawa beriak di seluruh ruangan. Seseorang meninggalkan catatan anonim yang menyarankan keracunan talium. "Kita sudah menguji logam berat di pemeriksaan awal," dokter lain merespons. "Tepat. Prosedur standar." Dr. Bambang mengabaikan. Staf kebersihan bermain detektif. Selanjutnya, mereka akan melakukan operasi. Dada Anggi menegang. Tangannya mencengkeram keret pembersihannya sampai buku-buku jarinya memutih. Pengabaian itu menyengat. Tapi nyawa pasien lebih penting dari harga dirinya. Dia merumuskan pendekatan baru. Dr. Agus Prasetyo, dokter yang lebih muda, tampak lebih mudah didekati. Selama shift siangnya, Anggi mengatur waktunya untuk mencegat dia. "Permisi, Dr. Agus." Dia memulai, suara mantap, meskipun jantungnya berdebar. "Tentang Pak Wijaya. Saya percaya dia menderita keracunan talium. Gejalanya cocok sempurna." Ekspresi dokter Agus bergeser dari terkejut menjadi tidak nyaman. "Itu teori yang menarik. Tapi kita sudah menguji logam berat. Tes standar mungkin melewatkannya jika diberikan secara konsisten dalam dosis kecil." Anggi menekan krim tangannya. "Saya menghargai kepedulian Anda." Dia menyela, memeriksa arlojinya. "Tapi saya harus pergi ke suatu tempat. Mungkin sebutkan ke staf perawat." Dia berjalan pergi dengan cepat. Anggi berdiri sendirian di lorong. Tak terlihat sekali lagi. Kemudian malam itu, kepala keamanan mendekati saat dia membersihkan. "Ibu Anggi, kami telah menerima laporan bahwa Anda mencampuri urusan medis. Ini adalah peringatan. Ketahui batas Anda atau akan ada konsekuensi." Anggi mengangguk, tenggorokan ketat. Dia membutuhkan bukti. Bukti tak terbantahkan yang bahkan Dr. Bambang tidak bisa abaikan. Tapi mengumpulkannya berarti melewati batas yang bisa mengorbankan pekerjaannya, penghasilan yang keluarganya andalkan. Malam itu, sendirian di ruang istirahat karyawan, Anggi membuat keputusannya. Hendra Wijaya mungkin memiliki beberapa hari tersisa. Keamanan pekerjaannya tidak bisa melebihi nyawa manusia. Dia merumuskan rencana, menggambar pada pengetahuan kimia yang telah tertidur tapi tidak pernah hilang. Dia akan membutuhkan perlengkapan kebersihan, akses ke laboratorium, dan waktu yang sempurna.
Besok dia akan memaksa mereka untuk melihat apa yang mereka lewatkan atau kehilangan segalanya dengan mencoba. Rahmat Hidayat berkunjung lagi sore itu, hanya tinggal 15 menit, tapi memastikan krim tangan ditempatkan dengan menonjol. Anggi mengamati dari lorong, mencatat bagaimana dia mendorong perawat siang untuk mengoleskannya ke tangan dan lengan Wijaya untuk kenyamanan. Setelah Rahmat pergi, Anggi melakukan pembersihan rutin di kamar mandi Wijaya, dengan hati-hati mempelajari wadah krim tangan. Kemasan mahal tidak mengungkapkan apapun yang mencurigakan, tapi produk itu sendiri memiliki kilau metalik samar ketika diperiksa dengan cermat. Dia membutuhkan sampel, tapi mengambilnya secara terbuka akan memicu kecurigaan. Sebaliknya, dia menunggu sampai pergantian shift perawat ketika kamar Wijaya untuk sementara tidak dijaga. Dengan efisiensi terlatih, Anggi memindahkan sejumlah kecil krim ke dalam wadah spesimen steril yang telah dia dapatkan dari ruang perlengkapan. Sampel itu menghilang ke dalam saku seragamnya. Malam itu, Anggi menjemput anak-anaknya dari rumah tetangga. Rizky yang berusia 12 tahun dan Tasya yang berusia 14 tahun telah terbiasa dengan kelelahannya, dengan pekerjaan rumah yang diselesaikan tanpa pengawasan ibu, dengan makanan yang disiapkan oleh tangan remaja ketika shift berlangsung lama. Ibu baik-baik saja? Tasya bertanya, mencatat gangguan Anggi. Hanya situasi rumit di tempat kerja. Anggi menjawab, memaksakan senyum. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Setelah anak-anak tertidur, Anggi menyebarkan materinya di meja makan. Buku teks toksikologi lamanya, cetakan dari jurnal medis, catatan tentang gejala Wijaya. Polanya tak terbantahkan bagi mata terlatih. Mengapa 20 spesialis tidak bisa melihatnya? Karena mereka tidak mencarinya. Karena keracunan talium jarang, hampir kuno, kemunduran ke novel mata. Mata lama. Karena mereka menjalankan panel standar yang mungkin melewatkan paparan bertahap. Karena tidak ada yang mengharapkan seorang konglomerat diracuni perlahan oleh teman terpercaya. Dan karena tidak ada yang mendengarkan petugas kebersihan. Anggi menatap seragam kebersihannya yang tergantung di pintu, perwujudan fisik dari ketidakterlihatannya. Besok, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk menembus ketidakterlihatan itu, untuk memaksa mereka melihat baik racun maupun orang yang mengidentifikasinya. Anggi tiba lebih awal untuk shiftnya, membawa tas kecil di samping perlengkapan biasanya. Di dalamnya, soda kue, aluminium foil, dan wadah kecil yang dipinjam dari kantin. Barang-barang tidak berbahaya yang dikombinasikan dengan larutan pembersih standar bisa menciptakan tes sederhana tapi efektif untuk talium. Tugas pertamanya, mengumpulkan bukti. Selama ronde pagi, Anggi mengatur waktu pembersihannya untuk mendengar gejala terbaru Wijaya. Perkembangannya cocok dengan keracunan talium, neuropati yang memburuk sempurna sekarang mempengaruhi bicara, pola kerontokan rambut yang khas, kemunduran cepat meskipun perawatan suportif. Dia dengan hati-hati mengumpulkan sampel kecil krim tangan saat membersihkan kamar mandi Wijaya. Produk mahal itu memiliki kilau metalik samar ketika digosok di antara jari-jari, halus tapi terdeteksi oleh indera terlatih. Di ruang peralatan, Anggi bekerja dengan cepat, mencampur larutan dengan presisi terlatih. Pengaturan kimia darurat tidak terlihat seperti peralatan rumah sakit yang canggih. Namun, prinsip-prinsipnya tetap kuat. Dia telah melakukan tes serupa di laboratorium universitas, mendapatkan nilai tertinggi untuk akurasi dengan sumber daya minimal. Tes mengkonfirmasi kecurigaannya, positif untuk talium. Dia memotret hasilnya dengan ponselnya. Selanjutnya, Anggi meninjau log pengunjung Wijaya, mencatat sebuah pola. Rahmat Hidayat, rival bisnis yang berubah menjadi teman yang mendukung, berkunjung secara teratur, selalu membawa krim tangan eksklusif yang sama sebagai hadiah. Waktunya cocok dengan eskalasi gejala. Pada pukul 14, Anggi mengetahui adanya konferensi darurat di Suite Wijaya. Semua spesialis akan hadir karena kondisinya telah menjadi kritis. Waktu yang sempurna. Dia berganti ke seragam yang baru dicuci, meluruskan lencananya, dan mengumpulkan buktinya, hasil tes, log pengunjung, garis waktu gejala, dan cetakan penelitian. Anggi melatih penjelasannya secara mental, menggambar pada pengetahuan dari buku teks toksikologi yang dihafal bertahun-tahun yang lalu. Para dokter berkumpul di Suite Wijaya. Ketegangan terlihat dalam postur mereka. Dokter Bambang berdiri di tengah, mempresentasikan intervensi terakhir yang gagal. Anggi mengetuk sekali dan masuk tanpa menunggu izin. 20 pasang mata berbalik ke arahnya. Ekspresi dokter
Bambang bergeser dari terkejut menjadi kesal. Ini konferensi medis tertutup. Tolong kembali lagi. Pak Wijaya sekarat karena keracunan talium. Anggi menyatakan dengan jelas, suaranya lebih mantap dari detak jantungnya. Saya bisa membuktikannya. Wajah dokter Bambang mengeras. Keamanan. Dia memulai. Gejalanya cocok sempurna. Anggi melanjutkan, melangkah maju dan meletakkan buktinya di meja. Neuropati perifer naik progresif, alopecia khas, nyeri perut, penurunan kognitif, presentasi klasik. Dia menunjuk hasil tesnya. Saya mengkonfirmasi keberadaan talium dalam krim tangannya, merek singa emas impor yang dia gunakan setiap hari. Penyerapan melalui kulit, peracunan lambat selama berbulan-bulan. Ini absurd, Dokter Bambang membentak. Anda petugas kebersihan, bukan dokter. Saya adalah mahasiswa kimia berprestasi di Universitas Indonesia sebelum keadaan pribadi mengintervensi. Anggi merespons, mempertahankan kontak mata. Racun sedang dimasukkan melalui krim tangan yang dibawa oleh Rahmat Hidayat selama kunjungan rutinnya. Garis waktunya cocok dengan perkembangan gejala dengan sempurna. Dia memaparkan buktinya secara metodis, menunjuk ke log pengunjung, grafik perkembangan gejala. Penjelasannya tepat, ilmiah, menggambar pada pengetahuan toksikologi yang tetap tajam meskipun bertahun-tahun jauh dari akademisi. Panel logam berat standar mungkin melewatkannya karena peracunan bertahap, mempertahankan level tepat di bawah ambang deteksi tipikal, dia menjelaskan. Tapi efek kumulatifnya seperti buku teks. Keheningan total jatuh di seluruh ruangan. Dokter Bambang membuka mulutnya untuk keberatan, kemudian menutupnya, memeriksa buktinya lebih dekat. Dokter Agus Prasetyo, dokter muda yang telah diabaikan sebelumnya, mencondongkan tubuh ke depan. Ini sebenarnya sangat masuk akal dengan perkembangan gejala. Tes yang kami jalankan mungkin memang melewatkan paparan bertahap. Spesialis lain mengangguk perlahan. Pola kerontokan rambut dan presentasi neuropati konsisten dengan toksisitas talium. Keheningan semakin dalam saat 20 spesialis menghadapi apa yang mereka lewatkan dan siapa yang menemukannya. Ini keracunan talium, Anggi menyimpulkan dengan tenang. Gejalanya seperti buku teks jika Anda tahu apa yang harus dicari. Anggi berdiri teguh saat para dokter saling bertukar pandang. Jantungnya berdebar di bawah eksterior tenangnya. Kimia ruang peralatan telah menjadi taruhan. Kasar menurut standar laboratorium, tapi berdasarkan prinsip yang kuat. Pembentukan presipitat telah mengkonfirmasi pola reaksi khas talium. Bagaimana tepatnya Anda menguji ini? Tanya Dr. Wawan Kusuma, spesialis toksikologi. Reaksi natrium rodizonat, Anggi menjawab tanpa ragu-ragu. Dimodifikasi untuk pengujian lapangan dengan sumber daya terbatas. Perubahan warna tidak salah lagi ketika ion talium hadir. Dr. Wawan mengangkat alis, terkesan meskipun dirinya sendiri. Itu teknik canggih yang jarang digunakan di luar laboratorium khusus. Itu dibahas dalam metode toksikologi lanjutan, topik khusus kimia tahun kedua, Anggi merespons. Kursus Profesor Hartono. Pengakuan berkedip di beberapa wajah. Profesor Hartono adalah legenda Universitas Indonesia. Anda adalah muridnya? Dr. Agus bertanya. Untuk 1 semester, Anggi menjawab, penyesalan lama sempat terlihat, sebelum saya harus mundur. Dr. Bambang memeriksa hasil tes daruratnya dengan perhatian enggan. Keahliannya tidak bisa menyangkal bukti di hadapannya, betapapun tidak ortodoks sumbernya. Pola konsentrasi menunjukkan paparan berkelanjutan yang disengaja. Anggi melanjutkan, menunjuk ke garis waktunya. Setiap aplikasi memberikan dosis subletal yang menumpuk di jaringan. Gejala meningkat dalam korelasi sempurna dengan kunjungan Rahmat. Para spesialis mulai mengajukan pertanyaan teknis yang Anggi jawab dengan terminologi ilmiah yang tepat. Dengan setiap respons, ketidakterlihatannya berkurang. Mereka melihatnya sekarang, bukan seragamnya, tapi pikirannya. Dr. Agus membuka laboratorium terbaru Wijaya di tablet. Jika kita secara khusus menguji talium daripada menjalankan panel standar, Anda akan menemukan level yang meningkat. Anggi menyelesaikan, terutama dalam sampel rambut dari 3 bulan terakhir, yang akan menunjukkan garis waktu peracunan. Energi ruangan telah berubah. Penghalang yang meremehkan telah retak. Pengetahuan telah terbukti lebih kuat dari hierarki. Jalankan tes talium terfokus segera, Dr. Agus memerintahkan, memecah keheningan yang terkejut. 2 spesialis bergegas untuk mematuhi, mengambil sampel krim tangan dan menyiapkan pengambilan darah.
Dokter Bambang tetap membeku, menatap bukti metodis Anggi. Ekspresinya berputar melalui ketidakpercayaan, realisasi, dan pengakuan enggan. Jika Anda benar, dia akhirnya berkata, suara tegang. Kami telah meracuninya lebih lanjut dengan perawatan kami untuk kondisi lain. Terapi kelasi untuk dugaan merkuri. Akan tidak efektif untuk talium. Anggi mengkonfirmasi. Dia membutuhkan Prussian Blue segera untuk mengikat racun. Para spesialis saling bertukar pandang. Pikiran medis mengkalibrasi ulang. Seorang perawat kembali terengah-engah beberapa menit kemudian. Toksikologi cepat mengkonfirmasi talium pada level signifikan. Dia mengumumkan. Ruangan meledak dalam kekacauan terkontrol. Perintah berterbangan. Protokol perawatan bergeser. Keamanan dihubungi mengenai Rahmat Hidayat. Rekaman keamanan. Anggi menyarankan. Periksa kapan Rahmat mengirim krim tangan. Dia kemungkinan mengoleskan beberapa ke dirinya sendiri untuk membangun kepercayaan pada produk. Dokter Agus mengangguk. Sudah diminta. Tapi bagaimana Anda? Polanya jelas begitu saya mencarinya. Anggi menjelaskan. Pak Rahmat selalu membawa hadiah yang sama. Kondisi Pak Wijaya selalu memburuk setelahnya. Petugas keamanan rumah sakit masuk. Kami telah meninjau rekaman. Rahmat memanipulasi krim ketika sendirian di ruangan. Kami telah menghubungi Bareskrim Polri. Perawatan Prussian Blue diberikan. Pemeriksaan darah tambahan mengkonfirmasi diagnosis Anggi sepenuhnya. Energi ruangan berubah dari kepasrahan putus asa menjadi harapan yang terfokus. 3 jam kemudian, tanda-tanda vital Hendra Wijaya stabil untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Anggi berdiri diam di dekat dinding, kehadirannya sesaat terlupakan dalam kesibukan medis. Dokter Bambang Suryanto mendekatinya, tubuh tingginya tampak kurang mengintimidasi sekarang. Intervensi Anda. Dia berhenti, tampak berjuang. Benar? Sepenuhnya benar. Anggi mengangguk, mempertahankan ketenangan profesional meskipun validasi membanjiri dirinya. Bagaimana Anda melihat apa yang 20 spesialis lewatkan? Dia bertanya, kebingungan tulus dalam suaranya. Saya tak terlihat. Anggi menjawab sederhana. Saya mengamati tanpa diamati. Saya melihat pola tanpa prasangka, dan saya tidak pernah melupakan pelatihan saya, bahkan ketika kehidupan membawa saya menjauh darinya. Dokter Bambang mengangguk perlahan. Saya berhutang permintaan maaf kepada Anda. Kami semua berhutang. Sebelum dia bisa melanjutkan, monitor menunjukkan Wijaya mulai sadar. Ruangan sunyi saat mata sang konglomerat terbuka untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Apa? Wijaya berbisik serak. Terjadi? Dokter Bambang berdiri di sisi tempat tidurnya. Momen kritis pilihan bermain di wajahnya. Mengklaim kredit atau mengakui kebenaran. Dia meluruskan bahunya. Anda sedang diracuni dengan talium, Pak Wijaya. Kami melewatkannya. Kami semua. Dia berbalik ke arah Anggi. Ini Anggi Widyastuti. Dia memecahkan apa yang 20 spesialis tidak bisa. Keheningan total memenuhi ruangan. Setiap mata beralih ke petugas kebersihan. Tatapan lemah Wijaya menemukannya. Terima kasih. Dia berbisik, karena melihat apa yang mereka lewatkan. Keheningan pecah saat Dr. Agus Prasetyo mulai bertepuk tangan. Yang lain bergabung sampai suara memenuhi ruangan. Pengakuan yang mustahil untuk diabaikan. Anggi berdiri lebih tegak. Keahliannya akhirnya terlihat. Penghalang tak terlihat antara staf medis dan personel pendukung telah retak tak dapat diperbaiki. Terkadang pengetahuan paling berharga tidak dibingkai di dinding. Dia berkata pelan. Kemenangan sesaat itu terganggu saat agen Bareskrim Polri tiba, profesional dan fokus. Mereka berbicara singkat dengan keamanan rumah sakit, kemudian meminta pernyataan dari personel kunci, termasuk Anggi. Kami perlu memahami persis bagaimana Anda mengidentifikasi keracunan, agen Budi Santoso menjelaskan, memperlakukannya dengan perbedaan yang sama yang diberikan kepada para spesialis. Saya mengenali pola gejala dari pelatihan toksikologi, Anggi menjelaskan, kemudian dikonfirmasi melalui pengujian kimia. Dan latar belakang Anda di bidang kimia. Gelar tidak lengkap. Saya dipaksa mundur karena alasan keluarga. Agen itu mengangguk, terkesan daripada meremehkan. Pengamatan Anda mungkin telah menyelamatkan nyawa Pak Wijaya dan memberikan bukti penting untuk penuntutan. Saat penyelidikan meningkat,
Staf medis terus memberikan terapi penawar racun. Anggi menyaksikan saat tanda-tanda vital Wijaya menguat jam demi jam di monitor, bukti nyata dari diagnosisnya. Dokter Agus mendekat, menawarkannya kursi. Anda harus duduk. Anda sudah berdiri sejak ini dimulai. Kesopanan sederhana, menawarkan kursi kepada seseorang yang biasanya diharapkan tetap berdiri dan tidak mencolok, melambangkan dinamika yang bergeser. Anggi menerima dengan tenang. Terima kasih. Latar belakang kimia Anda. Apa fokus Anda? Dokter Agus bertanya. Toksikologi dan analisis organik. Anggi menjawab. Saya sedang meneliti metode deteksi untuk kontaminan lingkungan. Anda pasti akan menjadi diagnostikus yang luar biasa. Dia mengamati. Kehidupan punya rencana lain. Dia merespons tanpa mengasihani diri sendiri. Saat malam mendekat, Anggi bersiap untuk menyelesaikan tugas rutinnya. Dokter Bambang mencegatnya di dekat gudang perlengkapan. Ibu Anggi, dia memulai dengan canggung, administrasi rumah sakit telah diberitahu tentang kontribusi Anda. Mereka telah mengotorisasi cuti administratif berbayar sementara Anda membantu penyelidikan. Subteksnya jelas. Mereka tidak bisa membiarkan seseorang yang telah menunjukkan keahlian seperti itu segera kembali membersihkan lantai. Status quo telah terganggu tak dapat diperbaiki. Anggi mengangguk, memahami rekalibrasi kompleks yang terjadi dalam hierarki rumah sakit. Saya akan menyelesaikan tugas saya saat ini dulu. Dokter Bambang tampak terkejut, kemudian mengangguk dengan rasa hormat baru. Saat dia menyelesaikan shiftnya, Anggi memperhatikan atmosfer yang berubah, anggukan pengakuan dari dokter yang sebelumnya melihat menembus dirinya, senyum ucapan selamat dari staf perawat. Ketidakterlihnya telah hancur secara permanen. Ketika dia akhirnya meninggalkan rumah sakit malam itu, Anggi berhenti di tempat parkir, menatap ke jendela yang terang dari suite Wijaya. Di dalam, sang konglomerat sedang pulih berkat intervensinya. Pikiran itu tidak membawa kebanggaan tapi kepuasan sederhana. Resolusi bersih dari masalah kompleks. Kebenaran yang terungkap dengan benar. Agen Bareskrim tiba dalam 1 jam. Kehadiran mereka mengubah sayap rumah sakit menjadi adegan penyelidikan. Anggi duduk di ruang konferensi kecil menceritakan pengamatan dan kesimpulannya kepada agen federal yang penuh perhatian yang memperlakukan kata-katanya dengan rasa hormat profesional. Anda mengidentifikasi racun, metode pengiriman, dan tersangka melalui pengamatan saja, agen Budi mengklarifikasi. Terkesan. Saya menggabungkan pengamatan dengan pengujian kimia dan pengetahuan latar belakang saya, Anggi menjelaskan. Polanya jelas begitu saya tahu apa yang harus dicari. Anda berpotensi menyelamatkan nyawa dan menangkap calon pembunuh. Agen itu mencatat. Rahmat Hidayat dalam tahanan. Interogasi awal menunjukkan spionase korporat, peracunan bertahap untuk memaksa Wijaya mundur sebelum merger besar. Ketika wawancara selesai, Anggi melangkah ke lorong untuk menemukan dinamika rumah sakit yang secara halus berubah. Perawat yang sebelumnya melihat menembus dirinya mengangguk sebagai pengakuan. Dokter yang tidak pernah melakukan kontak mata sekarang melakukannya. Dokter Agus mendekat dengan kopi. Saya membawakan Anda ini. Anda sudah menjawab pertanyaan selama berjam-jam. Terima kasih, Anggi menerima. Kesopanan sederhana terasa monumental. Kemudian, Dokter Bambang mencegatnya saat dia bersiap untuk melanjutkan tugasnya. Sikapnya telah berubah. Kepercayaan diri yang yakin digantikan oleh kesadaran diri yang tidak nyaman. Ibu Anggi, dia memulai dengan kaku. Saya ingin meminta maaf karena mengabaikan kekhawatiran Anda. Permintaan maafnya minimal, canggung, kata-kata seseorang yang tidak terbiasa mengakui kesalahan. Anggi mengangguk. Terima kasih, Dokter Bambang. Pengetahuan Anda menyelamatkan hidupnya ketika keahlian kami gagal. Dia mengakui, berjuang secara nyata dengan harga dirinya. Kita semua memiliki perspektif berbeda. Anggi menjawab. Terkadang jawabannya hanya terlihat dari sudut tertentu. Dia mengangguk singkat dan berjalan pergi. Status berkurang, tapi identitas profesional tetap utuh. Saat Anggi mendorong kereta pembersihannya melalui koridor rumah sakit, bisikan mengikuti. Itu dia, petugas kebersihan yang mengalahkan 20 dokter. Cerita itu telah menyebar melalui departemen rumah sakit dengan kecepatan kilat. Dia bekerja shiftnya dengan efisiensi tenang yang sama seperti biasa, tapi perisai tak terlihatnya telah larut. Orang-orang melihatnya sekarang, bukan hanya seragam atau fungsinya, tapi pikirannya,
kemampuannya, nilainya di luar peran yang ditugaskan. Hierarki rumah sakit tetap ada, tapi Anggi sekarang bergerak melaluinya dengan berbeda, berjalan dengan kepercayaan diri seseorang yang nilai sejatinya telah disaksikan dan tidak pernah bisa lagi tidak terlihat. Selama hari-hari berikutnya, administrasi rumah sakit berjuang untuk mengkategorikan posisi Anggi. Jabatannya tetap teknisi layanan kebersihan. Namun, dia berulang kali dikonsultasikan tentang pemulihan Wijaya dan penyelidikan yang sedang berlangsung. Di rumah, Anggi dengan hati-hati menjelaskan situasinya kepada anak-anaknya. Jadi, ibu memecahkan misteri yang dokter tidak bisa. Rizky bertanya dengan mata terbelalak. Ibu memperhatikan sesuatu yang mereka abaikan. Anggi mengoreksi dengan lembut. Terkadang berada di posisi berbeda memungkinkan kamu melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Tasya, lebih perseptif di usia 14, mengenali implikasi yang lebih dalam. Apakah hal-hal akan berubah sekarang? Apakah mereka akan lebih menghormati ibu? Anggi mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Rasa hormat bukan sesuatu yang diberikan secara permanen. Itu diperoleh dan dipertahankan. Tapi ya, sesuatu telah bergeser. Media mencium ceritanya. Petugas kebersihan memecahkan misteri medis menyelamatkan konglomerat, tapi keamanan rumah sakit menjaga wartawan di kejauhan. Anggi bersyukur. Perhatian publik bukan tujuannya. Seminggu setelah diagnosisnya, Anggi dipanggil ke kantor administrasi. Direktur medis rumah sakit, Dr. Endang Lestari, menyambutnya dengan kolegialitas baru. Ibu Anggi, tindakan Anda telah menempatkan institusi ini dalam posisi yang tidak biasa, Dr. Endang memulai. Anda menunjukkan pengetahuan medis luar biasa saat bekerja dalam kapasitas non-medis. Anggi menunggu, merasakan dilema administrasi. Pencapaiannya tidak bisa diabaikan. Namun mengakuinya sepenuhnya akan mengganggu hierarki yang mapan. Dewan telah mengotorisasi penghargaan dan bonus, Dr. Endang melanjutkan. Dan kami ingin mendiskusikan peluang potensial yang mungkin lebih baik memanfaatkan latar belakang ilmiah Anda. Tawaran itu dikalibrasi dengan hati-hati, pengakuan tanpa gangguan fundamental, peluang tanpa pengakuan pengawasan sistematis. Saya menghargai itu, Anggi menjawab dengan tenang. Saya selalu menghargai pembelajaran, bahkan ketika keadaan mencegah pendidikan formal. Dr. Endang mengangguk, lega dengan respons Anggi yang terukur. Pak Wijaya juga telah menyatakan minat untuk berbicara dengan Anda begitu dia cukup pulih. Anggi kembali ke tugasnya, sadar bahwa sementara status langsungnya telah berubah, hambatan sistemik tetap ada. Kesenjangan antara potensi dan peluang tidak bisa dijembatani oleh satu momen kecemerlangan. Namun, sesuatu yang fundamental telah bergeser dalam bagaimana dia bergerak melalui dunia dan bagaimana dunia memandangnya. 1 bulan kemudian, Anggi menerima pesan yang tampak surreal. Hendra Wijaya meminta kehadirannya di kantornya di pusat kota. Dia mengatur cuti, berpakaian dengan pakaian non-seragam terbaiknya, dan memasuki menara berkilau yang menampung Wijaya Teknologi. Tidak seperti rumah sakit, di mana dia menavigasi koridor secara tak terlihat, di sini dia dikawal dengan hormat. Lantai eksekutif mengungkapkan Wijaya yang telah pulih, lebih kurus, sedikit lebih pucat, tapi sangat hidup. Ibu Anggi, dia menyapanya, bangkit dari balik mejanya. Silakan duduk. Saya ingin berterima kasih kepada Anda dengan benar sejak saya mendapatkan kesadaran penuh kembali. Anggi duduk, sangat sadar akan pembalikan peran. Pria yang kamarnya pernah dia bersihkan sekarang menawarkannya kursi di domainnya sendiri. Saya senang Anda pulih dengan baik, dia merespons sederhana. Pulih meremahkannya. Saya hidup karena Anda melihat apa yang orang lain lewatkan. Wijaya mempelajarinya. Dr. Bambang menjelaskan, latar belakang Anda, jenius kimia, mahasiswa beasiswa, pendidikan terganggu oleh tragedi keluarga. Anggi mengangguk. Terkejut betapa teliti ceritanya telah diselidiki. Kecerdasan tidak boleh disia-siakan, Wijaya melanjutkan. Saya telah mendirikan yayasan untuk mendukung pikiran cemerlang yang menghadapi hambatan finansial. Anda adalah inspirasi dan penerima pertama. Dia menggeser folder melintasi meja. Di dalamnya dokumentasi untuk beasiswa penuh untuk menyelesaikan gelar kimianya, tunjangan hidup termasuk, bersama dengan penempatan terjamin di Departemen Toksikologi Universitas Indonesia setelah lulus. Ini bukan amal. Wijaya mengklarifikasi, mencatat ekspresinya.
Ini investasi dalam bakat luar biasa. Rumah sakit sudah menyetujui posisi Anda paruh waktu selama studi, penuh waktu setelah lulus. Mereka cukup antusias untuk memiliki keahlian Anda secara resmi. Jari-jari Anggi menelusuri tepi dokumen. Mimpi yang dia simpan bertahun-tahun yang lalu tiba-tiba nyata lagi. Anak-anak saya. Dia memulai. Tunjangan mencakup penitipan anak, Wijaya meyakinkannya. Semua hambatan praktis telah diatasi. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda siap untuk merebut kembali jalur Anda yang terputus? Malam itu, Anggi duduk dengan anak-anaknya, menjelaskan bagaimana hidup mereka akan berubah. Mata mereka melebar dengan kebanggaan saat dia menceritakan cerita lengkap yang sebelumnya dia minimkan. Ibu menyelamatkan konglomerat. Bu? Putranya bertanya dengan tidak percaya. Ibu menggunakan pengetahuan yang tidak pernah ibu berhenti bangun. Dia mengoreksi dengan lembut. Dan sekarang kita memiliki babak baru di depan. 2 minggu kemudian, Anggi memasuki Universitas Indonesia bukan melalui pintu masuk layanan, tapi pintu utama. Kartu mahasiswa di tangan untuk kelas pagi, lencana rumah sakit untuk magang toksikologi siangnya. Dokter Bambang mengangguk kaku ketika mereka berpapasan di lorong, kesopanan profesional menggantikan pengabaian. Dr. Agus telah menjadi teman dan advokat, membantu menavigasi transisinya dari staf pendukung menjadi spesialis dalam pelatihan. Departemen sudah memiliki kasus yang mereka ingin perspektif Anda. Dia menyebutkan selama makan siang. Keterampilan observasi Anda tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat. Dalam momen-momen tenang, Anggi terkadang mengingat membersihkan lantai yang sama itu, tak terlihat oleh orang-orang yang sekarang mencari wawasannya. Ingatan itu tidak membawa kepahitan atau kebencian, hanya apresiasi untuk lengkungan perjalanan yang sempurna dan mustahil. Pada hari pertamanya membantu kasus toksikologi yang sulit, Anggi berdiri di laboratorium, dikelilingi oleh peralatan yang dulu hanya dia bersihkan, sekarang miliknya untuk dikomando. Jas putih terasa asing, namun familiar. Beban mimpi yang ditunda, bukan ditolak. Dia mengambil file pasien dan memulai analisisnya, membawa baik pelatihan ilmiah maupun perspektif unik seseorang yang telah belajar melihat apa yang orang lain abaikan. Seseorang yang memahami bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan di tempat-tempat tak terduga, dan bahwa terkadang wawasan paling berharga datang dari mereka yang masyarakat telah latih dirinya untuk tidak melihat. Transisi itu tidak mulus. Beberapa staf medis masih membawa sisa-sisa hierarki lama dalam interaksi mereka. Sesekali, seseorang akan menyatakan kejutan menemukannya di laboratorium toksikologi daripada membersihkannya. Anggi menghadapi momen-momen ini dengan martabat tenang, membiarkan pekerjaannya berbicara untuk dirinya sendiri. Semester pertamanya kembali ke pendidikan formal membawa baik tantangan maupun kegembiraan. Bahasa akademis kembali perlahan. Kerangka teoretis perlu dibangun kembali. Namun pengalaman praktisnya memberikan wawasan yang buku teks tidak bisa ajarkan. Anda mendekati masalah secara berbeda. Profesor analisis kimia lanjutannya mengamati. Anda melihat aplikasi sebelum teori. Saya belajar dalam urutan terbalik, Anggi menjelaskan. Praktik sebelum prinsip. Yayasan Wijaya berkembang melampaui beasiswa awal Anggi, mengidentifikasi individu berbakat lainnya yang pendidikannya telah terganggu oleh keadaan. Ketika diwawancarai tentang filantropinya, Wijaya mengkreditkan cerita Anggi sebagai katalisnya. Kecerdasan ada di mana-mana, tidak hanya di ruang-ruang yang memiliki kredensial, dia mengatakan kepada Tempo. Ibu Anggi menyelamatkan hidup saya karena dia mempertahankan pengetahuan tanpa pengakuan. Berapa banyak orang lain seperti dia yang ada? Bakat mereka tak terlihat oleh sistem yang hanya menghargai kredensial resmi. 6 bulan setelah diagnosis yang mengubah segalanya, Anggi diundang untuk presentasi di konferensi rumah sakit tentang pendekatan diagnostik. Dia berdiri di podium berbicara kepada dokter-dokter yang pernah berjalan melewatinya tanpa melihat. Observasi tidak memerlukan kredensial. Dia memulai. Terkadang wawasan paling berharga datang dari sumber-sumber tak terduga, dari orang-orang yang dilatih untuk tak terlihat, yang melihat apa yang orang lain abaikan justru karena mereka bergerak melalui ruang secara berbeda. Dr. Bambang duduk di antara penonton, ekspresinya campuran kompleks dari rasa hormat dan ketidaknyamanan yang tersisa pada gangguan hierarkis yang ceritanya wakili. Namun dia mengangguk pada poin-poin kuncinya, cukup profesional untuk mengakui kebenaran. Setelah presentasi, seorang pekerja rumah sakit muda, seorang transporter yang memindahkan pasien antar departemen,
mendekati Anggi dengan ragu-ragu. Saya sudah mengambil kelas malam di keperawatan, dia mengaku. Tapi tidak ada yang tahu di sini. Mereka hanya melihat seragam. Anggi mengenali dirinya yang lebih muda dalam ekspresi wanita itu, kelaparan akan pengetahuan, frustrasi ketidakterlihatan, tekad meskipun ada hambatan. Terus belajar, Anggi menyarankan. Pengetahuan milik mereka yang mengejarnya, tanpa memandang gelar. Dan ingat, diremehkan memiliki keuntungannya. Kamu melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Wanita itu mengangguk, berdiri lebih tegak. Satu percakapan kecil, satu cerita bersama, mungkin awal dari penghalang lain yang dihancurkan. Di rumah malam itu, Anggi membantu Tasya dengan pekerjaan rumah sainsnya. Meja makan yang dulu menyimpan jadwal kebersihan dan perhitungan anggaran sekarang menampilkan buku teks, laporan laboratorium, dan aplikasi kuliah. Nilai Tasya telah meningkat secara dramatis, terinspirasi oleh contoh ibunya. Ibu, Tasya bertanya, apakah ibu pernah berharap hal-hal terjadi secara berbeda, bahwa ibu tidak harus keluar dari sekolah? Anggi mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Jalan ibu bukan yang ibu rencanakan, tapi itu mengajarkan ibu hal-hal yang tidak bisa ibu pelajari dengan cara lain. Bagaimana mengamati, bagaimana bertahan, bagaimana menemukan nilai dalam diri sendiri ketika orang lain tidak melihatnya. Dia tersenyum pada putrinya. Perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. 1 tahun setelah menyelamatkan nyawa Hendra Wijaya, Anggi menghadiri upacara yang mendirikan beasiswa Widya Stuti untuk keunggulan ilmiah, dana abadi permanen khusus untuk individu yang kembali ke pendidikan ilmiah setelah gangguan karir. 5 penerima pertama termasuk mantan pengemudi pengiriman, pekerja retail, dan tukang kebun. Semuanya dengan bakat ilmiah yang terbukti dan perjalanan pendidikan yang terputus. Ibu Anggi mencontohkan apa yang sering kita lupakan dalam masyarakat kita yang fokus pada kredensial. Wijaya berkata selama upacara, bahwa kecemerlangan ada di mana-mana di semua lapisan kehidupan, sering tidak terlihat karena kita dilatih untuk melihat hanya di tempat-tempat yang diharapkan. Saat Anggi berdiri untuk mengakui penonton, dia melihat Dr. Bambang di antara hadirin. Mata mereka bertemu sebentar. Pengakuan bersama tentang betapa lengkapnya dunia telah berubah di antara mereka. Dia mengangguk dengan hormat, gestur yang mengakui baik kemenangannya maupun pertumbuhannya sendiri. Kemudian, berkeliling fasilitas penelitian yang didanai oleh Yayasan Wijaya, Anggi berhenti di depan plakat di aula masuk. Itu memuat kutipan sederhana. Yayasan telah mengubah kemenangan individualnya menjadi perubahan sistemik, menciptakan jalur untuk orang lain yang bakatnya tetap tersembunyi di balik seragam, jabatan, dan ekspektasi sosial. Di laboratorium toksikologi, di mana dia sekarang bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan gelarnya, Anggi telah membangun reputasi untuk memecahkan kasus yang orang lain tidak bisa pecahkan. Rekan-rekannya mengaitkan ini dengan pengetahuan kimia yang luar biasa. Tapi Anggi memahami kebenaran yang lebih dalam. Tahun-tahun ketidakterlihnya telah melatihnya untuk melihat pola yang orang lain lewatkan, untuk mempertanyakan asumsi yang orang lain terima, untuk memperhatikan detail yang orang lain abaikan. Apa yang pernah menjadi bebannya telah menjadi kekuatannya. 2 tahun setelah diagnosis yang mengubah segalanya, Anggi berdiri dalam gaun wisudanya. Anak-anaknya berseri-seri dari penonton. Di usia 40, dia lebih tua dari lulusan tipikal. Jalannya tidak konvensional. Perjalanannya ditandai oleh jalan memutar yang orang lain tidak hadapi. Namun saat dia menerima ijazahnya, melengkapi lingkaran yang dimulai puluhan tahun sebelumnya, Anggi tidak merasa menyesal untuk jalan yang berliku. Setiap pengalaman, bahkan tahun-tahun ketidakterlihatan, pengabaian, membersihkan lantai sambil membawa pengetahuan yang tidak terpakai, telah membentuk perspektif uniknya. Saat dia bergabung dengan anak-anaknya setelah upacara, Tasya memeluknya dengan erat. Aku sangat bangga padamu, Bu. Ingat ini, Anggi mengatakan kepada anak-anaknya. Nilaimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihatmu. Itu ada secara independen, menunggu momen yang tepat untuk bersinar. Malam itu, dimakan malam perayaan kecil, Dr. Agus mengangkat toast untuk Anggi Widya Stuti, yang mengajarkan seluruh rumah sakit bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan di tempat-tempat tak terduga. Anggi tersenyum, memikirkan perjalanannya dari tak terlihat menjadi esensial, dari diabaikan menjadi dihormati. Pembalikan status terasa lengkap. Namun dia mempertahankan perspektif berharga yang diperoleh dari tahun-tahun bergerak melalui dunia tanpa terlihat. Di kantornya yang baru di Universitas Indonesia,
Yang dulu hanya gedung yang dia bersihkan, sekarang rumah profesionalnya. Anggi menyimpan foto berbingkai kecil dirinya dalam seragam lamanya, bukan sebagai pengingat pengabaian masa lalu, tapi sebagai pengakuan kekuatan unik yang diperoleh melalui pengalaman itu. Teleponnya berdering, permintaan konsultasi dari rumah sakit lain yang menghadapi kasus keracunan misterius. Anggi mengangkat, siap menerapkan baik pelatihan formalnya maupun perspektif yang diperoleh dengan susah payah. Suaranya membawa kepercayaan diri tenang seseorang yang telah membuktikan nilainya tanpa keraguan. Ini Dr. Widyastuti. Dia menjawab, "Ada yang bisa saya bantu?" Gelar itu terasa tepat, diperoleh melalui jalur yang tidak konvensional, tapi tidak kurang valid untuk perjalanan yang ditempuh. Dan saat dia mendengarkan detail kasus, Anggi mengenali pola dan kemungkinan yang orang lain mungkin lewatkan. Pikirannya menghubungkan titik-titik yang tetap tak terlihat bagi mereka yang tidak pernah belajar melihat dari bayang-bayang. Jika kisah tentang kecemerlangan tersembunyi dan keadilan ini menggerakkan Anda, masih banyak lagi yang akan datang. Kami menghadirkan narasi kuat di mana yang dianggap remeh bangkit melalui bakat dan tekad murni. Setiap minggu kami menyajikan kisah-kisah menarik tentang pembalikan status, kemenangan moral, dan kemenangan kejeniusan yang diabaikan. Sama seperti perjalanan Anggi dari petugas kebersihan tak terlihat menjadi ahli toksikologi yang dihormati. Tekan tombol subscribe untuk tidak pernah melewatkan unggahan mingguan kami tentang kisah-kisah yang dibuat dengan teliti yang menangkap momen sempurna ketika seseorang yang diremehkan akhirnya mendapat pengakuan yang layak.